Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pepi Julianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama di dalam makalah kelompok 5. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian sistem informasi. Tentunya kita sudah tahu semua bahwa sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur yang menggabungkan atau mengumpulkan hasil data yang handal, relevan, dan terorganisir dengan baik, mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya adalah sekelompok proses di mana data dan diperoleh, dianalisis, dan ditampilkan dengan cara berguna untuk mengambil suatu keputusan. Sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk meninjau tujuan dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap perusahaan, meringkasnya, menyajikannya dengan cara yang memfasilitasikan dan meninggalkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan probabilitas dan produktivitas perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Handayani, NIM 1830203142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontemporer sistem informasi manajemen, yaitu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan teknis. Pendekatan teknis untuk sistem informasi menekankan sistematis berdasarkan model untuk mempelajari sistem informasi, serta metode fisik dan kemampuan formal dan sistem. Disiplin yang berkontribusi terhadap pendekatan teknis yaitu ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Ilmu komputer berkaitan dengan teori-teori pembangunan dari metode perhitungan, metode penyimpanan data, dan akses yang efisien. Manajemen ilmu menekankan pengembangan model untuk pengambilan keputusan dan praktik manajemen. Operasi penelitian berfokus pada teknik matematika untuk mengoptimalkan parameter yang dipilih dari organisasi, seperti transportasi, inventory control, dan biaya transaksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pendekatan teknis, dan pendekatan perilakunya akan dijelaskan oleh rekan saya sesudah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontemporer sistem informasi manajemen yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu poin B, pendekatan perilaku. Bagaimana penting dari bidang sistem informasi berkaitan dengan masalah perilaku yang timbul dalam pemeliharaan, pembangunan, dan jangka panjang dari sistem informasi. Isu-isu seperti strategis, integrasi bisnis, desain, implementasi, pemanfaatan, dan manajemen tidak dapat dieksplorasi berguna dengan model yang digunakan dalam pendekatan teknis. Disiplin perilaku lainnya yang penting berkontribusi yaitu konsep dan metode. Misalnya, studi sosiologi sistem informasi ke arah bagaimana kelompok dan organisasi membentuk pengembangan sistem, dan juga bagaimana sistem mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Dan bagian C yaitu sistem teknis sosial. 4 faktor utama yaitu pemasokan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi. Bisnis perusahaan melakukan investasi dan berusaha untuk mendapat nilai dari teknologi. Manajer dan karyawan berusaha untuk mencapai nilai bisnis dan tujuan lainnya. Dan konteks hukum, sosial, budaya, kontemporer atau lingkungan perusahaan yang secara bersama menghasilkan apa yang disebut sistem manajemen informasi.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulandari. Baiklah, saya akan menjelaskan poin D. Dampak implementasi sistem informasi manajemen pendidikan terhadap etika dan sosial. Meningkatnya penggunaan komputer menjadi perhatian yang semakin besar, terutama pengaruhnya terhadap etika dan sosial di masyarakat pengguna. Nah, di satu sisi lain, perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi memberikan banyak keuntungan. Salah satu manfaatnya bahwa informasi dapat memudahkan diperoleh dan pengambilan keputusan dapat cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat, dan berkualitas. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer, menimbulkan masalah baru. Melihat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, serta penggunaan yang sangat banyak diminati khususnya oleh organisasi pendidikan, munculnya beberapa dampak positif dan negatif. Menurut Eti Rektois, dampak positif diterapkannya teknologi informasi pada organisasi pendidikan ialah kinerja organisasi lebih efisien karena teknologi informasi dapat menghapus posisi penyambungan komunikasi dari dua tempat yang berketimpangan, juga menghapus batas waktu untuk operasi internasional. Selain itu, dengan berbasis internet yang biasa disebut dengan e-learning, sehingga pembelajaran lebih praktis dan hasil atau mutu dari pembelajaran tidak kalah bagus dengan pembelajaran klarifikasi. Secara umum, perkembangan teknologi informasi ini mengganggu hak privasi individu, bahwa banyak sekarang pengguna komputer sudah di luar etika penggunanya. Misalnya, pemanfaatan teknologi komputer dengan mudah dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah. Belum lagi ada sebagian orang yang memanfaatkan komputer dan internet untuk mengganggu orang lain dengan tujuan sekedar untuk kesenangan atau hobi. Ada pula yang memanfaatkan teknologi komputer ini untuk melakukan tindakan kriminal. Bukan suatu hal yang baru bila kita mengamatkan bahwa dengan kemajuan teknologi semakin meningkat pula kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kejahatan yang dimaksud tersebut adalah salah satu dampak teknologi informasi terhadap etika dan sosial seperti kriminalitas atau penipuan. Dari berbagai uraian tersebut dapat kita simpulkan suatu gambaran bahwa teknologi informasi yang berkembang cepat membawa dua dampak, yaitu positif dan negatif. Namun terlepas dari dampak tersebut, bahwa berbagai organisasi, khususnya organisasi pendidikan, menyambut dengan baik perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan semakin banyaknya sekolah dan universitas yang menerapkan teknologi informasi. Keputusan sekolah dan pengguna perguruan tinggi dalam menerapkan teknologi informasi memang sangat baik apabila disesuaikan dengan kondisi dari sekolah atau universitas, karena memang banyak sekali manfaat serta dampak positif yang diperoleh dari penerapan teknologi informasi. Namun, sekolah dan universitas juga harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi dampak negatif dari penerapan teknologi informasi, yaitu pengurangan tenaga kerja yang nantinya berimbas pada meningkatkan angka pengangguran. Untuk itu diperlukan suatu strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya yaitu memadukan antara teknologi informasi dengan sumber daya manusia, agar tidak terjadi peningkatan pengangguran. Penghematan waktu dan kecepatan penyajian informasi akibat penerapan teknologi informasi tersebut
akan memberikan kesempatan kepada guru dan pengurus sekolah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pembinaan kepada siswa. Dengan demikian, siswa dapat merasa lebih dimanusiakan dalam upaya mengembangkan kepribadian dan pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang C, yaitu sistem teknis sosial. Di sini terdapat 4 aktor utama. Yang pertama itu pemasok perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, bisnis perusahaan melakukan investasi dan berusaha untuk mendapatkan nilai dari teknologi. Yang ketiga, itu manajer karyawan berusaha untuk mencapai nilai bisnis. Kemudian yang terakhir, konteks hukum, sosial, dan budaya kontemporer. Nah, yang secara bersama menghasilkan apa yang disebut dengan sistem informasi manajemen. Studi tentang sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM muncul untuk fokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer di perusahaan bisnis dan instansi pemerintahan. Sistem informasi manajemen menggabungkan karya ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi dengan orientasi praktis untuk mengembangkan solusi sistem untuk masalah dunia nyata dan mengelola sumber daya teknologi informasi. Hal ini juga berkaitan dengan masalah perilaku seputar pengembangan serta penggunaan dan dampak dari sistem informasi yang biasanya dibahas dalam bidang sosial, ekonomi, dan psikologi. Dalam sistem ini tidak ada pendekatan tunggal secara efektif menangkap realitas sistem informasi. Dalam pandangan ini, kinerja organisasi yang optimal dicapai dengan bersama-sama mengoptimalkan kedua sistem sosial dan teknis yang digunakan dalam produksi. Mengadopsi perspektif sistem teknis sosial membantu untuk menghindari pendekatan teknologi yang murni untuk sistem informasi. Misalnya saja, fakta bahwa teknologi informasi dengan cepat menurun dalam biaya dan tumbuh dalam kekuasaan tidak selalu mudah diterjemahkan dalam peningkatan produktivitas atau keuntungan. Kemudian, fakta bahwa perusahaan baru-baru ini memasang sistem pelaporan keuangan perusahaan berkembang tidak berarti bahwa itu akan digunakan atau digunakan secara efektif. Demikian pula fakta bahwa perusahaan baru-baru ini memperkenalkan produser bisnis baru dan proses tidak selalu berarti karyawan akan lebih produktif dengan tidak adanya investasi dalam sistem informasi baru yang memungkinkan proses tersebut. Demikianlah tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Lestari, NIM 1830203140. Di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan teman-teman saya mengenai isu-isu kontemporer sistem informasi manajemen. Dari berbagai penjelasan tadi, di sini saya akan menyingkat atau menyimpulkan dari penjelasan tadi mengenai teknologi informasi merupakan peluang bagi sistem akuntansi manajemen kontemporer. Pertama, teknologi informasi digunakan untuk memudahkan tugas akuntan manajemen seperti pelaporan, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Teknologi informasi dalam bentuk yang berbeda diintegrasikan ke dalam peralatan produksi, di mana data yang dihasilkan akan disimpan dengan mudah secara otomatis. Hal ini tentunya akan memudahkan dalam sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Selanjutnya,
Teknologi informasi saat ini juga memungkinkan untuk menyediakan database yang lebih kompleks sehingga sistem informasi manajemen dapat lebih mudah diakses atau diperoleh dengan berkaitan dengan produk, konsumen, proses produksi, dan lain sebagainya. Informasi ini tentunya memudahkan juga para manajer dalam memonitor dan menganalisis yang terjadi. Ketiga,